Selamat malam semuanya dan selamat malam buat para archer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again, ketemu lagi dengan Kang Gufron. Malam hari ini saya ingin sedikit spill mengenai buku koleksi saya, ya kan. Ini merupakan buku yang menjadi satu parameter, ya kan, pandangan saya dalam membaca sejarah maupun pesan-pesan masa lampau yang disampaikan baik dari Rasulullah SAW, dari para sahabatnya, tabiin, dan termasuk orang-orang soleh di masa itu. Apakah buku itu? Nah, jangan kemana-mana, tunggu, tetap stay di sini di channelnya Kaki TV. Nanti kita akan bahas apakah buku itu. Oke, kita kembali lagi. Jadi apa buku yang ingin saya sampaikan? Ya, buku ini adalah buku yaitu mengenai ensiklopedia akhir zaman, yaitu yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad atau yang dikenal dengan Syekh Mubayyad. Di antara kalangan para ulama dan para ustadz, terutama yang membahas mengenai akhir zaman, banyak mengambil rujukan dari apa yang ditulis oleh Syekh Mubayyad mengenai akhir zaman. Kenapa buku ini saya referensikan untuk ke teman-teman? Karena buku ini sangat penting sekali. Dari segi bahasan yang terperinci, hadis-hadisnya yang sangat detail, nas hadisnya, ya kan, terus kedudukan hadisnya sahih, ya kan, terus juga memisahkan antara hadis-hadis yang masih menjadi ikhtilaf atau pertentangan, itu dikupas tuntas di dalam buku ini. Dan perbedaan buku ini dengan buku-buku akhir zaman yang lain itu adalah ada 7 poin. Tapi sebelumnya mungkin kita bisa intermezzo sebentar. Jadi pada tahun 2000-an ya, 2000-an itu muncul pertama kali buku-buku yang menuliskan tentang sejarah akhir zaman ini, ya kan. Tapi ya dari tahun 2000 ke 2009 itu banyak yang berguguran. Kebetulan saya juga punya beberapa buku referensi. Nanti insya Allah kita akan bahas satu persatu buku-buku ini apa, esensinya apa, pesannya apa, ya kan. Tapi untuk hari ini kita akan membahas secara singkat mengenai ensiklopedia akhir zaman yang ditulis oleh Dr. Syekh Mubayyad. Yang menjadi perbedaan buku ini dengan buku lain itu ada 7 poin. Yang pertama, penulis telah menjelaskan manhaj, metodologi penulisan buku ini. Dalam muqaddimahnya yang paling mendasar adalah menjelaskan tentang status hadis, asar yang termuat, penjelasan makna dari kosakata hadis, penjelasan kontekstual hadis tersebut secara realita dan kekinian. Artinya hadis ini dibikin bahasa yang sangat bisa diterima untuk orang-orang yang hidup di zaman kita. Yang kedua, penulis membagi tanda-tanda akhir zaman dengan metode yang juga belum dilakukan oleh para penulis sebelumnya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya menjelaskan mana yang masuk dalam tanda kiamat kecil dan mana yang masuk tanda kiamat besar, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh penulis tema semisal. Artinya penulis-penulis yang sama menulis tentang buku akhir zaman. Namun lebih kompleks dari itu, di mana penulis menyebutkan tanda kiamat kecil di masa Nabi, tanda kiamat di era sahabat, dan tanda kiamat kecil yang terjadi pada salaf, ya kan, yang masih terus berlangsung hingga zaman sekarang. Tanda kiamat kecil yang telah jelas maknanya, tanda kiamat kecil yang belum jelas maknanya, prakondisi menuju tanda-tanda kiamat kubro dan lainnya. Ini akan memudahkan para pembaca untuk memahami kandungan hadis fitnah yang masih muskil itu yang masih menjadi pembicaraan. Penulis juga sangat piawai dalam melakukan aktualisasi dan
kontekstualisasi hadis-hadis fitnah yang masih muskil. Tidak membiarkan kebingungan atas makna dan hakikat nubuat tersebut. Namun juga tidak liar dalam menginterpretasikan. Penulis sangat berhati-hati terhadap hadis-hadis yang mengandung banyak kemungkinan makna dan berhasil mengkompromikan, artinya menyatukan hadis-hadis itu. Dalam riwayat terlihat yaitu muskil, yang sekira-kira itu muskil dia pisahkan dengan metode yang sangat baik, misalnya ketika menjelaskan tentang ikhtilaf para ulama tentang hadis Dajjal versi Ibnu Sayyad dan Dajjal versi Tamim Ad-Dari. Juga hadis tentang masa menetapkan Nabi Isa di dunia, apakah 7 tahun, apakah 40 tahun, dan selanjutnya. Terus penulis sangat berhati-hati terhadap hadis-hadis yang mengandung banyak kemungkinan makna dan berhasil mengkompromikan banyak riwayat. Nah, ini salah satu tadi ya. Penulis banyak sekali juga memaparkan hadis-hadis yang jarang ditemukan dalam pembahasan tentang fitnah dan petaka akhir zaman. Nah, ini salah satu yang keistimewaan ya kan. Kelebihan dari kitab yang ditulis oleh Dr. Semo Bayat ini adalah ini. Jadi kelebihannya. Jadi tebelnya sekitar 1020 ya kan, 1020 halaman. 1020 ya, tepatnya kalau nggak salah. Ya, 1020 karena kalau 21, 22 ini udah masuk ke biografi penulis. Nah, ini buat teman-teman. Nah, ini khususnya buat para pemanah. Jadi, kalau kita belajar, kita juga cari guru, cari sumber ilmunya, kita baca. Terus kalau memang ada pertanyaan saat kita ketemu dengan asatidz ataupun orang-orang yang memahami tentang kitab ataupun usul ataupun hadis, maka kita bisa tanyakan. Di sini kita juga bisa belajar, juga bisa mengimplementasikan sumber-sumber ilmu dengan benar. Jadi, yuk mari kita jangan buta ilmu dan buta sejarah. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again. Terima kasih.